Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsila Tria Amanda, NIM 210211100127 dari kelas Manajemen C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan membahas tentang telaah pustaka. Yang pertama ada definisi kajian pustaka. Menurut Nazir, kajian pustaka adalah suatu studi literatur yang artinya mencari sumber data dari bahan sekunder yang berfungsi untuk menunjang penelitian. Selain itu juga digunakan untuk meninjau sejauh mana ilmu yang terkait dengan penelitian berkembang serta sejauh mana kesimpulan pernah dibuat. Yang selanjutnya ada proses telaah teori. Yang pertama, menentukan variabel penelitian. Yang kedua, mengambil sumber referensi. Yang ketiga, menyortir referensi referan. Yang keempat, mencari dan membandingkan variabel. Kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Keenam, membaca topik penelitian. Yang ketujuh, memaparkan teori. Yang kedelapan, mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Selanjutnya ada definisi telaah empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek peneliti secara rinci. Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi serta mengembangkan rancangan mengembangkan yang sudah ada. Yang selanjutnya proses telaah empiris. Terdapat beberapa tahapan dalam membuat kajian empiris untuk sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap observasi. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Yang kedua, tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga, tahap deduksi. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, tahapan pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Yang kelima adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahapan interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Yang selanjutnya ada perancangan model atau kerangka berpikir atau konseptual. Yang pertama, membuat atau menemukan variabel. Tahap pertama dalam membuat kerangka berpikir adalah membuat atau menemukan variabel penelitian atau tulisan. Misalnya dalam penelitian, maka peneliti perlu menentukan variabel mana yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Yang kedua, mencari tahu hubungan antar variabel. Setelah berhasil menemukan variabel di tahap pertama, maka tahap kedua dalam membuat kerangka pemikiran adalah mencari tahu hubungan antar variabel tersebut. Suatu penelitian tentu membutuhkan dua atau lebih variabel yang saling berhubungan. Yang ketiga, mencari referensi. Tahap ketiga dalam pembuatan kerangka pemikiran adalah mencari referensi. Kegiatan penelitian membutuhkan referensi yang cukup untuk menguatkan topik penelitian secara teori dan bukti dari hasil penelitian yang relevan. Yang keempat, memberikan argumen teoritis. Tahap berikutnya adalah memberikan argumen teoritis, artinya peneliti dalam menyusun kegiatan penelitian perlu memberikan pendapatnya. Pendapat ini tentunya harus kuat dan logis dan menggunakan dan mengandalkan seluruh data hasil berburu referensi di tahap sebelumnya. Yang kelima, menggambarkan kerangka berpikir. Tahap akhir dalam pembuatan kerangka pemikiran adalah menggambarkan kerangka berpikir itu sendiri. Jadi seperti definisi yang dipaparkan di awal, kerangka berpikir bentuk bagan atau diagram. Yang selanjutnya, definisi hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis yakni adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis maka dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.
Yang selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskripsi yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya hipotesis komparatif. Dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Yang keempat, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Yang kelima, hipotesis penelitian. Hipotesis ini disebut juga hipotesis substantif karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Yang selanjutnya, cara menyusun hipotesis. Yang pertama, penentuan pada masalah. Kedua, hipotesis pendahuluan. Ketiga, pengumpulan fakta. Keempat, formulasi hipotesis. Kelima, pengujian hipotesis. Keenam, aplikasi. Sekian video dari saya tentang penjelasan telaah pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.